Syahdat ini satu perhatian yang penting. Jikalau mengambil wudhu seseorang pada tepi sungai umpamanya dan telah dibasuhnya sekalian anggota wudhunya, melainkan kedua kakinya juga yang belum dibasuhnya. Jadi ada satu contoh, ada orang ngambil wudhu, kemudian dia berada di tepi sungai umpama, dia udah basuh anggota wudhunya kecuali kedua kakinya belum dibasuh. Anggota wudhu yang wajib dibasuh 4, selebihnya yang lain hukumnya sunnah. Yang 4 itu wajah, kedua tangan, kepala, berikut rambut, dan kaki. Jadi tidak semua anggota wudhu, tidak semua kita basuh. Anggota badan kita ini ketika kita wudhu enggak semua kita basuh. Maka enggak ada membasuh paha, itu enggak ada. Membasuh leher enggak ada. Membasuh dada enggak ada. Kenapa cuma 4 anggota tubuh kita yang wajib dibasuh? Karena 4 ini mewariskan kesalahan dan dosa kepada Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, dengan Siti Hawa istrinya, yang dalam sejarahnya orang boleh makan buah kuldi, jangankan makan, deketin aja orang boleh. Kan larangannya bukan makan buah kuldi, larangannya jangan dekat. Dekat pohon itu orang boleh. Itu namanya kias aulawi. Deketin orang boleh, ya apalagi makan. Gitu. Apalagi ngetik. Dalam Al-Quran tidak ada larangan makan buah kuldi, tidak ada, memang tidak ada. Yang ada deketin wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin. Wala taqraba, hai Nabi Adam dan Hawa, jangan kau deketin hadhihi syajarata, pohon ini, pohon kuldi, jangan deketin. Bukan la takula, bukan. Kalau takula maknanya artinya makan. Jangan kau makan. Ini mah bukan makan, dekat. Ya udah sampai makan gitu, sampai metik. Akhirnya yang sejarahnya kita banyak yang tahu, Nabi Adam tergoda. Cuma yang tergodanya ini orang yang godain istrinya orang perempuan. Ketika digoda, dibujuk sama iblis, Nabi Adam bisa nolak. Digoda iblis berkali-kali, hai Adam, ini buah kuldi. Kuldi itu dari kata-kata kholada, kekal. Kalau kau makan nih buah, bakalan kekal selama-lamanya di sorga. Kan di sorga enak, kata iblis.
Adam rendah, diangkat sama Allah. Rendahnya apa? Nabi Adam di kita manusia diciptakan dari tanah. Lah tanah akan diinjak. Cuma Allah angkat. Kalau iblis diciptakan dari api, kalau diadu api dengan tanah, dia menangan api, tanah bisa gosong. Dan tanah diinjak, adanya di bawah. Nah, karena ini adanya di bawah di manusia, Allah angkat derajatnya. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadu merendahkan diri, Allah akan angkat. Diangkat sama Allah. Cara ngangkat derajatnya, Nabi Adam diciptakan walaupun dari benda yang paling rendah dan bakal diinjak nantinya, Allah angkat dengan cara iblis sujud ke Nabi Adam, malaikat sujud ke Nabi Adam. Cuma orang mau di iblis yang pada sujud malaikat. Akhirnya kenapa iblis nggak mau sujud? Ya Allah, khalaqtu minan nari wa khalaqtahu minat tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia si Adam dari tanah. Lah api apa tanah muliaan tinggian api. Api apa tanah tinggian api. Tapi api kalah sama air. Api kalahnya sama air. Nah kadang-kala karakter kita manusia begitu. Penciptaan api itu hari Selasa. Maka karakter sifat orang yang lahir hari Selasa itu bawaannya marah. Orang udah marah, sampai dibebek habis ke dalam-dalam itu, ke dalam-dalamnya. Itu karakter orang. Sini ada yang Selasa, gitu ya. Oh enggak, dia belum aja. Gua kalau udah marah coba. Kalau udah marah orang gimana? Iya itu karakter api begitu, panas. Kalahnya sama air. Kalahnya sama air. Kalah begini. Nah itu ademnya sama air. Bagaimana air dia? Yang Jumat. Jangan kemis. Lah kemis mah angin. Nah kalau api Selasa sama kemis, dia beradu ketika ribut habis dulu. Api di angin ini. Itu mau berbicara karakter dua. Satu, kayak jadi terusan gini. Ya biar tahu. Itu pembahasannya suka ini sebenarnya. Kalau satu dompet kantong itu nggak pernah kosong dari duit. Ada aja. Iya, walaupun dia selebar-lebarnya, tapi nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong. Beda sama yang berpok. Kosong. Nah, satu itu mah tambahan. Cuma kalau udah katanya itu kata dia misalnya udah apa yang dicari? Kalau itu ada satu orang itu biasanya begitu karakternya dalam satu dua cari beda terus sampai mana tuh ngomong kali Api. tentang api. Itu iblis diciptakan dari api. Kalah ke tanah. Gak mau sujud. Allah rendahkan iblis. Sampai iblis dikeluarkan dari surga. Yang ikut sama iblis banyak. Kala genting, ular apa, ular kobra, semua macam-macam ular. Itu dikeluarkan dari surga. Burung merak yang tadinya ada di surga dikeluarkan dari surga. Nah, Nabi Adam itu ada, ya Allah, kata iblis, saya minta izin. Sebelum kau keluarkan aku dari surga, saya mau goda di manusia.
menang. Ya kita juga gitu, ada yang datang ke rumah. Oh ini kok panci itu cakepnya panci teflon nggak bakalan nempel. Udah ada bas saya di dapur. Ya coba Pak kalau itu mau minta sama ayahnya sama abang saya gitu, apalagi dia suruh ngomong gitu kan. Ayah bang itu dia kesian capek-capek jauh-jauh datang ke rumah kita jualan panci, jualan penggorengan. Yang tadinya kita panci ada, penggorengan ada, pakai dibeli lagi. Nah gara-gara bini kita kesian itu dia jauh-jauh malah panas-panas gitu jualan, akhirnya kita disuruh bayarin. Nah yang tadinya udah sabar nggak mau pengen beli jadi beli. Begitu kan rata-rata. Iya rata-rata begitu. Orang perempuan bisa ngalahin laki. Nah Nabi Adam kalahnya sama perempuan, sama Siti Hawa, digoda. Karena iblis menggoda Siti Hawa. Awalnya kata iblis, Hawa, kalau kau makan buah ini enak di surga, selama-lamanya kau akan kekal. Nggak enak di dunia. Di dunia mah harus diusahakan. Kalau di surga nggak pakai usaha. Yang benar iblis itu makan buah ini. Nanti kau akan kekal. Ngomonglah Siti Hawa ke Nabi Adam, Bang, kata iblis kalau kita makan buah ini kekal. Coba Bang kita coba mah kali, kalau nyoba boleh kali. Tentu kalau boleh nih. Kata Allah nggak boleh dapetin buah ini, pohon ini, apalagi makan. Kan biar kita kekal di surga selama-lamanya. Ya dikit nggak boleh kali gitu. Kata bininya, kata Siti Hawa. Akhirnya ngerambil. Nabi Adam ngetik, ngambil tuh buah kuldi satu. Siti Hawa ngambil buah kuldi juga satu. Karena perintah Allah jangan deketin pohon kuldi. Malaikat tahu perintah Allah jangan deketin pohon kuldi. Ketahuan sama malaikat Jibril. Orang kan kalau ngumpetin, orang kalau ketahuan pasti ngumpetin. Cuma sebelum ketahuan, Nabi Adam kecek ke buah kuldi. Dikecek karena orang laki pecah jadi 3. Malaikat Jibril tahu kan lihat diumpetin. Orang kalau ketahuan kan masih ngumpetin. Ada maling, ambil apa HP? Ambil HP ya? Coba aja periksa, diumpetin ke HP. Ambil jam tangannya? Enggak Pak, kasih diumpetin ke jam tangannya. Kata Malaikat Jibril, ngambil buah kuldi ya? Ada? Enggak, diumpetin. Yang satu dimasukin ke mulut. Ternyata nyangkut di tenggorokan ketika lagi ditanya, ngumpetin buah kuldi ya? Enggak, kesel sampai tenggorokan. Nah maka orang laki itu ada buah kuldinya di tenggorokan ke di leher. Kita nyebutnya apa? Jangkut. Ada kan jangkutnya? Buah kuldi itu ada yang gedean, jangkutnya ada yang kecilan, tergantung geceknya. Yang kedua diumpetin di bawah, ditentit di bawah, ditentit begitu. Itu ngumpetin apa? Enggak, malaikat nggak ngumpetin apa-apa gitu. Airnya nempel. Yang kelamaan ngumpetinnya. Nah, ada 2 di bawah buah kuldi juga. Kalau kuldi itu orang ada dikekalkan. Manusia Nabi Adam dikekalkan sama Allah. Cara ngekalinya keturunan. Maka kalau orang laki yang buahnya nggak ada, dia nggak punya anak. Kalau istilah kedokteran, vasektomi. Kalau istilah orang kampung kita mah dikebiri. Orang kalau udah dikebiri, dia nggak punya anak. Kalau istilah kedokteran buat perempuan tubektomi, kalau laki-laki vasektomi. Nah Siti Hawa juga sama. Ketahuan oleh malaikat Jibril, ngumpetin apa? Buah kuldi ya? Enggak. Diumpetin langsung masuk ke dalam mulut, diumpetin di mulut sambil ngomong. Lah orang perempuan akhirnya licin. Akhirnya kagak nyangkut di
warisin dosa dan kesalahan. Nah, kita nenek moyang kita itu, nah, kita keturunan ada dosa di situ. Kemudian ngerambet tertibnya pakai tangan, dan ketika nyundul ke buah kulit di kepala, makannya pakai mulut ada di wajah. Maka 4 anggota wudhu kita, wajah, tangan, kepala, sama kaki wajib dibasuh untuk dosa-dosa biar kehapus dengan cara berwudhu. Nah, ini ada orang ngambil wudhu udah, tinggal kakinya belum. Wudhunya di tepi sungai, di pinggir kali, kedua kakinya belum dibasuh, maka tiba-tiba jatuh nih orang. Jatuh dia ke dalam sungai, maka terbasuhlah kedua kakinya. Kan kaki belum kebasuh tadi. Orang wudhu pakai kagak ada kerjaan sih, wudhu di pinggir kali gitu. Ini mah misal kita berangkat ziarah, ziarahnya kemana? Raubokor dekat. Raubokor kan rawa. Wudhunya saya nggak mau di keran, mau pengen di rawa itu. Di pinggirnya kepleset airnya kan jatuh ke dalam, kakinya basah. Kan tadi kakinya belum dibasuh, tinggal kakinya doang belum dibasuh, pakai kepleset, airnya jatuh ke dalam. Ini bagaimana? Ketika kakinya udah basah masuk ke dalam sungai, dia adalah terangkat hadasnya yang pada kedua kakinya. Malaikat apabila dia ingat akan niat pada ketika itu, karena terbasuh kakinya itu, tiada dengan pikirnya, perbuatannya bersalahan jika dibasuhnya, akan dia terangkatlah hadasnya. Dan jika tiada ingat akan niat pada ketika itu sekalipun, maka tidak terangkat. Jadi begini maksudnya, kita wudhu tadi pinggir rawa, bukan misalnya di rawa itu, kita wudhu di pinggir, pas lempengan kaki kepleset, jatuh kaki kita ke dalam, kan basah tuh. Kita nggak ingat itu dulu, ya kita angkat, nggak wudhu lagi, maksudnya nggak dibasuh di kakinya, maka belum sah wudhunya. Tapi kalau dia basuh, dia gosok itu karena emang najwa, pas kebetulan pakai kepleset jatuh di kaki, udah sekalian aja gosok-gosok dibasuh, itu sekalian ngelengkapin, mengakhirkan wudhu, membasuh kedua kaki, maka berangkatlah hadasnya, artinya wudhunya sah. Itu kalau wudhu di pinggir kali atau sungai. Kayak contoh lagi begini, sama, cuma ada bedanya dikit. Kita wudhu di keran, air kerannya dari toren. Nah, di sebelah, di luar tuh ada keran saudara kita. Naruh kerannya di luar rumah. Kita lagi wudhu, pas lempengan mau pengen kaki, istirahat di kuping, airnya habis. Itu orang habis, keran habis. Nah, terus kita keluar rumah hujan, airnya basah-basahan, kita mau pengen melengkapin kaki, airnya pindah ke keran rumah saudara kita, abang kita, mau pengen nerusin wudhunya. Nah, ini bagaimana? Udah kadongan kena air hujan sih, udah basah kaki, kagak pakai wudhu lagi di keran. Enggak niat ngebasahin kaki dengan air hujan, maka wudhunya belum sah. Jadi pak begitu kan, nggak kebetulan hujan basah kaki, udah begitu, nggak pakai ya wudhu tadi belum kaki. Tapi kalau seandainya dia udah basah kena air hujan, dia gosok ke kakinya sekalian, maka wudhunya terangkat, artinya sah. Karena dia udah sekalian tadi ngelengkapin, ngebasuh kaki.
Beda dengan ada orang, bahasa kita begitu doang, nggak ada niatan ngebasuh kaki untuk melengkapi